Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada tahun 2018, Prabowo dalam suatu pidato kampanye Pilpres, beliau pernah mengatakan, membuat statement bahwa kalau Indonesia ini salah kelola, maksudnya presidennya tidak pinter, maka Indonesia pada tahun 2030 akan bubar. Itu pidato Prabowo dalam rangka kampanye Pilpres yang beliau juga sebagai capres melawan Jokowi. Dan setelah pidato itu terjadilah pro kontra terhadap pernyataan Prabowo itu, karena itu dianggap Prabowo memprovokasi seolah-olah kalau Jokowi terpilih lagi, Indonesia bisa bubar, karena setelah Jokowi mungkin akan lebih parah. Ternyata kemudian situasi dan kondisi berubah. Setelah Prabowo kalah 2019, Jokowi naik periode kedua. Jokowi orang pintar yang harus kita akui, taktik dan strategi menyusup dan menyerang, maka dirayulah Prabowo untuk jadi menteri. Prabowo suka di pertahanan, dikasih menteri pertahanan, dikasih segala kekuasaan dalam kementeriannya, bahkan lebih, sehingga di belakang layar kita nggak tahu apa deal mereka, karena pada akhirnya di tahun ketiga periode kedua Jokowi sudah mulai menjaga jarak dengan PDIP, dengan Mega, dan lebih mesra dengan Prabowo. Akhirnya kan ketahuan bahwa Jokowi merangkul Prabowo untuk dimenangkan jadi presiden melawan Anies dan PDIP. Tapi dengan syarat Gibran harus jadi wakil presiden. Terbuktilah mereka memang menang dan Gibran jadi wakil presiden dengan segala penolakan dari rakyat. Tidak mau peduli Jokowi, dan Prabowo pun tidak mau tahu. Yang penting Prabowo harus jadi presiden, karena dia sudah lama sekali ingin jadi presiden, apapun ditempuhnya, termasuk harga diri, menggadaikan harga diri. Jadi cerita Indonesia bubar berbalik, bahwa Indonesia tetap maju, bertahan, dan akan menjadi negara kuat kelima di dunia setelah Amerika, China, Soviet, India. Maka Indonesia akan jadi negara kuat. Itu dinyatakan oleh Prabowo setelah dia jadi presiden. Kalau ada kritik dari mahasiswa atau aktivis menyatakan kabur dulu Indonesia gelap, malah dia marah, tersinggung berat. Endasmu, katanya. Jadi pada saat Prabowo 2018 mengatakan tahun 30 Indonesia bubar apabila tidak ada suatu program excellent yang spesial, saya pada saat itu juga termasuk setuju. Dan sebelum Prabowo menyatakan seperti itu, saya sendiri sudah merasa akan bubar Indonesia ini. Cuma tidak tahun 30 mungkin. 2 kali pemilu lagi setelah
2024. Di 3035 lah. Tapi sekarang sepertinya masalah bubar ini makin jelas karena Prabowo sepertinya sekarang dia seperti mendua dalam kepemimpinannya sebagai presiden. Dia sangat senang, sangat bangga jadi presiden, tapi dalam kekuasaannya sepertinya dia masih diatur oleh orang lain yang sudah berjasa menaikkannya. Itu permasalahannya sekarang, linglung. Jadi ada semacam kebingungan dalam pemerintahan Prabowo ini, dalam tindakan-tindakan dan pernyataannya. Sedangkan orang yang sudah berjasa terhadap Prabowo sekarang dia tidak mau tahu, terutama Mr. Jokowi, Mulyono dan kelompoknya, ya oligarki, pemilik modal yang Prabowo tidak bisa membantah, harus ikut. Ini kelompok yang menaikkan Prabowo, kelompok kingmaker yang membuat setiap waktu pemilihan dia yang membuat orang bisa jadi presiden. 2029 dia sudah ada calon untuk dinaikkan. Yang penting dia, masalah bagaimana Indonesia, bagaimana rakyat gak peduli. Sementara rakyat kalau makin kejepit, makin menderita, lapar, tidak ada kerja, ya melaratlah. Ini akan menjadi suatu goncangan besar yang akan terjadi. Mungkin tidak 2029, ya 2034 setelahnya. Jadi kalau seperti ini dan Prabowo tidak menyadari, tidak berani mengambil tindakan, tidak berani untuk melakukan terobosan jauh ke depan, termasuk meninggalkan orang-orang yang menurutnya sudah membela dia, menjadikan dia presiden, dia harus berani melawan. Terlepas daripada bagaimana, dia harus lebih berpihak kepada rakyat. Jangan berpihak kepada orang yang membuat rakyat menderita. Itu kuncinya. Jadi harus ada keberanian lebih untuk bertindak demi bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.